Kemana perginya uang sitaan korupsi? Menyingkap gelapnya transparansi negara. Di balik gemuruh pemberantasan korupsi yang tiap tahun menghiasi pemberitaan, ada satu pertanyaan besar yang jarang terjawab. Kemana sebenarnya aliran uang sitaan hasil korupsi itu pergi? Penangkapan demi penangkapan dilakukan, rilis konferensi pers digelar, dan angka-angka fantastis nilai kerugian negara diumumkan. Namun ketika publik bertanya soal laporan rinci penggunaan uang sitaan, jawabannya selalu sama. Data masih dalam proses, menunggu audit, atau sesuai aturan internal. Nasionalisme News akan mencoba menelisik lebih dalam, menggali sela-sela gelap di mana transparansi seharusnya hadir, tetapi tak kunjung terlihat. Selamat datang di nasionalismenews.com. Di sini kami menghadirkan berita paling aktual, tajam, dan berani mengungkap fakta. Tetap bersama kami untuk informasi yang jujur, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nasionalisme News, untuk keutuhan bangsa dan negara. Bab 1. Harta rampasan negara. Antara regulasi dan realita. Secara hukum, aset sitaan dan barang rampasan negara semestinya dikelola dengan mekanisme yang ketat. Ada aturan mengenai bagaimana aset disimpan, dilelang, atau dikembalikan kepada negara. Namun, dalam praktiknya, tidak banyak laporan terpublikasi yang memberikan rincian lengkap. Berapa total nilai uang dan aset yang disita setiap tahun? Berapa yang sudah dilelang? Berapa yang telah masuk ke kas negara? Dan, bagian yang paling krusial, kemana saja dana tersebut dialokasikan? Minimnya transparansi ini menimbulkan ruang gelap dalam proses yang seharusnya menjadi contoh akuntabilitas negara. Bab 2. Kecurigaan publik. Antara kegelisahan dan kenyataan, dugaan-dugaan pun bermunculan. Banyak masyarakat meyakini bahwa tidak semua aset sitaan banner-banner tercatat atau dilaporkan secara terbuka. Beberapa narasumber anonim yang berhasil diwawancarai redaksi menyebut adanya permainan internal dalam proses pengelolaan barang rampasan. Meski tidak ada yang berani bersuara terbuka, pola yang berulang membuat dugaan publik semakin kuat. Seorang mantan penyidik yang kami temui mengungkapkan, jangankan publik, kadang sesama lembaga pun tidak mendapatkan akses penuh terhadap data sitaan. Ada saja alasan administratif yang digunakan. Ketertutupan inilah yang menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian dana sitaan bisa saja tersangkut dalam proses atau bahkan mengalir ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bab 3. Jejak yang sulit ditelusuri. Dalam beberapa kasus, proses pelaporan sitaan memakan waktu bertahun-tahun. Audit dilakukan lambat, koordinasi antar instansi tidak sinkron, dan sebagian laporan bahkan hanya tersedia dalam dokumen internal. Redaksi Nasionalisme News menemukan beberapa indikasi masalah, antara lain, tidak adanya portal publik yang memuat laporan real-time, data yang dirilis tahunan terlalu umum, dan tanpa lampiran rinci, tidak ada audit independen yang banner-banner membuka angka lengkap, dokumentasi aset fisik yang tumpang tindih antar lembaga. Situasi ini membuat penelusuran aliran dana sitaan menjadi hampir tidak mungkin terbaca bagi publik maupun pemerhati anti korupsi. Bab 4. Potensi penyimpangan. Peluang dalam gelapnya informasi. Ketiadaan transparansi selalu membuka celah penyalahgunaan. Beberapa analis kebijakan yang kami temui menyebut bahwa dana sitaan yang jumlahnya triliunan rupiah sangat mungkin menjadi sasaran berbagai kepentingan. Seorang ekonom menyatakan, ketika data tidak dibuka, wajar jika masyarakat menduga ada aliran dana yang tidak tercatat. Ruang gelap adalah tempat terbaik bagi penyimpangan. Dugaan masyarakat yang paling sering muncul meliputi dana dipakai untuk kebutuhan lembaga tanpa laporan publik, penempatan dana pada rekening tertentu yang tidak segera disetor ke kas negara, pemanfaatan aset sitaan oleh oknum sebelum dilelang, pengurangan nilai aset yang tidak dilaporkan secara transparan. Tidak ada bukti langsung yang dapat dipublikasikan, namun pola ketertutupan memberi alasan besar bagi publik untuk mempertanyakan integritas sistem pengelolaan sitaan negara. Bab 5. Mengapa transparansi penting? Keterbukaan data bukan hanya bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga cara negara membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar simbolik. Jika uang hasil korupsi yang disita kembali menghilang di tangan aparat,
maka tujuan penegakan hukum akan runtuh dengan sendirinya. Transparansi penting karena publik berhak mengetahui aset negara yang dipulihkan. Pengawasan independen hanya mungkin jika data dibuka. Potensi penyimpangan berkurang drastis bila laporan dapat diakses. Ini merupakan standar global bagi negara yang berkomitmen pada tata kelola bersih. Namun hingga kini, transparansi tersebut masih jauh dari harapan. Menanti terangnya sebuah sistem gelap. Selama laporan sitaan tetap berada dalam ruang tertutup, dugaan publik akan terus hidup. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah ada masalah? Tetapi, seberapa besar masalah itu sebenarnya? Nasionalisme News menyerukan agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengelola aset negara membuka data secara menyeluruh. Hanya dengan transparansi penuh, kepercayaan publik dapat dipulihkan. Dan sampai hari itu tiba, pertanyaan kemana semua uang sitaan korupsi pergi akan tetap menjadi misteri yang menghantui bangsa ini. Nasionalisme News, untuk keutuhan bangsa dan negara.